Buat yang sudah download aplikasi OneFootball, kalian akan bisa dapetin semua update Piala Dunia, mulai dari skor, line up, rekor 5 pertandingan terakhir, dan banyak info lainnya. Jadi, kalian nggak akan ketinggalan momen-momen kunci di Piala Dunia nanti. Buat yang belum download, langsung aja unduh aplikasi OneFootball yang bisa menemani kalian menikmati Piala Dunia 2022 ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bedah taktik tim Belgia. Piala Dunia 2022 mungkin akan menjadi kesempatan terakhir bagi generasi emas Belgia untuk mendapatkan trofi pertamanya di ajang internasional. Pada edisi selanjutnya, Kevin De Bruyne, Hazard, dan Lukaku semua akan menginjak umur masing-masing 35, 35, dan 33. Meskipun begitu, tim yang berjuluk The Red Devils tersebut menduduki peringkat kedua di FIFA Rankings. Dengan gabungan pemain yang penuh pengalaman seperti Vertonghen, Alderweireld, dan Courtois, dan darah muda seperti Charles de Ketelaere, Amadou Onana, dan Jeremy Doku, Belgia masih patut dianggap sebagai salah satu kandidat untuk menjuarai Piala Dunia kali ini. Lalu bagaimana permainan timnas Belgia dengan Roberto Martinez dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Identitas dari permainan Belgia adalah mengontrol tempo atau jalannya permainan dengan menggunakan possession. Tercatat dari 14 pertandingan terakhir, Belgia mempunyai rata-rata possession yang sangat tinggi, yaitu 67%. Dengan pemain-pemain yang mempunyai kemampuan teknikal berkualitas dari belakang sampai depan, Belgia dapat menyerang dan bertahan juga dengan memegang bola. Tim yang diasuh mantan pelatih Everton tersebut bermain dengan formasi awal 3-4-3, mengakomodasi punggawa-punggawa terbaiknya seperti Kevin De Bruyne dan Hazard. Kedua pemain tersebut telah menjadi pemain kunci baginya sejak awal era kepelatihannya di 2016. Dan meskipun Hazard mengalami penurunan performa yang drastis di beberapa tahun terakhir, mantan winger Chelsea tersebut masih dipercaya menjadi starter dan memimpin Belgia di Piala Dunia sebagai kapten timnas. Di lini belakang masih ada nama-nama familiar seperti Jan Vertonghen dan Toby Alderweireld yang kemampuan distribusinya masih tergolong sangat unggul dibanding bek tengah lainnya meskipun sudah nggak berada di level terbaik mereka saat ini. Pada fase build up, dua wide center back akan melebar dibantu dengan double pivot, membentuk struktur 3-2 di belakang. Belgia akan membangun serangan dari belakang dengan umpan-umpan pendek dan memanfaatkan pemain-pemain di ruang antar lini. Shape menyerang Belgia bisa dibilang sangat terstruktur, dengan Hazard dan De Bruyne bermain di ruang antar lini dan membentuk apa yang bisa kita bilang sebagai shape 3-box-3. Tujuannya adalah untuk membentuk central overload, mempermudah progresi lewat area tengah, dan memaksimalkan kedua pemain tadi untuk menciptakan kesempatan-kesempatan berbahaya di antara lini tengah dan belakang. Dengan double pivot, Axel Witsel dan Yuri Tielemans nggak jarang juga kita lihat melakukan rotasi di box midfield ini, terutama dengan De Bruyne dan Tielemans. Jika area sentral nggak bisa diakses, maka kombinasi di sisi samping juga dapat digunakan dengan membentuk shape diamond di flank. Wide center back juga diharapkan dapat melakukan penetrasi atau mendorong blok bertahan lawan ke belakang dengan kemampuannya membawa bola ketika ada ruang di depannya. Vertonghen, Alderweireld, atau pada pertandingan terakhir Debas terlihat akan selalu mencoba untuk memanfaatkan ruang di depannya untuk memprogresikan bola lewat dribblenya. Thomas Meunier dan Yannick Carrasco akan bermain sebagai wingback dan mereka bisa naik membentuk front three dengan striker. Tujuan pemosisian yang agresif ini adalah untuk mengunci pergerakan fullback atau wingback lawan ketika bertahan. Pergerakan off the ball mereka juga berbahaya, terutama Meunier, dan hal yang patut diwaspadai adalah underlap dari kedua wingback ini.
Pemain asal Dortmund tersebut seringkali melakukan diagonal run dengan kemampuan distribusi Alderweireld atau Vertonghen. Belgia dapat menyerang dengan lebih direct dari umpan-umpan panjang salah satu bek tersebut. Ketika di final third, hampir pasti Belgia akan selalu memiliki 5 pemain di depan membentuk front five yang mengisi setiap koridor. Wingback mengisi kedua flank, double 10 mengisi half space, dan striker mengisi koridor sentral. Yang patut dicatat, pemosisian ini nggak selalu saklek atau bisa terjadi rotasi. Seperti wingback bisa bertukar posisi dengan double 10. Rotasi posisional bisa terlihat sewaktu-waktu, tetapi pada prinsipnya setiap koridor akan selalu diisi. Sementara pada fase bertahan, Belgia akan menggunakan high press ketika lawan mencoba untuk membangun serangan dari bawah. Namun press yang digunakan The Red Devils tersebut nggak begitu agresif dibandingkan dengan tim-tim lainnya seperti Argentina atau Belanda. Belgia akan mencoba untuk melakukan pressing jika bola dikirimkan ke sisi samping, di mana mereka bisa lebih agresif dalam pressnya dibantu dengan touchline. Pressing triggernya adalah ketika salah satu wide center back menerima bola, di mana wingback akan maju dan mengantisipasi bola jika dioper ke fullback atau sisi samping. Counter pressnya pun juga nggak begitu agresif, dengan hanya ada 1 atau 2 pemain yang akan mencoba untuk melakukannya. Dan Belgia lebih banyak kembali membentuk shape bertahannya yaitu 5-2-3 ketika kehilangan bola. Thibaut Courtois dan kawan-kawan akan lebih banyak bertahan dengan blok medium ataupun rendah dibandingkan dengan mencoba untuk melakukan press agresif. Ini disebabkan oleh backline yang kurang cocok untuk bermain garis tinggi. Dengan kedua Vertonghen dan Alderweireld nggak memiliki kecepatan untuk melakukan recovery defending jika lawan mengirim umpan ke belakang lini. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan Belgia, yaitu pada fase transisi bertahan. Ditambah dengan wingback yang agresif ke depan tadi, ruang-ruang di sisi samping jadi area yang rawan dan bisa dieksploitasi oleh lawan. Salah satu strategi untuk meminimalisir hal ini adalah untuk memegang atau mengontrol bola sebanyak mungkin. Jika lawan nggak memegang bola, maka mereka nggak bisa melakukan serangan, dan ini terbukti dari statistik possession yang kami bahas di awal tadi. Belgia akan datang ke Qatar dengan form yang oke, tetapi nggak begitu impresif dengan 4 kemenangan, 2 seri, dan 2 kekalahan di 8 pertandingan terakhir. Romelu Lukaku pun juga sepanjang musim ini memiliki masalah dengan cedera, dan sampai sekarang belum mencapai full fitness. Kemungkinan besar Michy Batshuayi akan menggantikannya jika ia masih dinilai belum siap untuk bermain. Meskipun begitu, ini akan menjadi kesempatan emas terakhir bagi generasi terbaik sepak bola Belgia sepanjang sejarahnya untuk mencatatkan nama mereka sebagai juara dunia. Dan motivasi tersebut akan menjadi kunci bagi Eden Hazard dan kawan-kawan dalam ajang Piala Dunia kali ini. Nah, apakah Belgia akhirnya bisa mendapatkan trofi mayor pertama dalam sejarah mereka? Mari kita lihat di Piala Dunia Qatar 2022 ini.